Oke. Aman ya? Iya. Iya, oke, aman. Oke, sip. Oke. Jadi Pak Dani duluan. Boleh, boleh. Duluan. Hah? Saya yang duluan. Pak Dani maksudnya duluan Bapak. Pak coaching. Pada saja duluan, coaching. Jadi Sekarang 10. Ya, saya coaching. Tunggu ya. Berapa? 15 menit toh? Iya, harusnya 15 menit, tapi sekarang sudah jam berapa dia mati nih? Jam 12. Tapi enggak apa-apa. Kalau Oh. Halo? jam Putus-putus ini Pak Dani. enggak apa-apa, 15 menit saja biar kita sesuaikan saja. Oke. Jadi saya mulai ya sebagai coach. Bagaimana? Kita mulai? Oke, siap. Oke. Boleh, Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Dani hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak Rajab. Oke, Pak Dani, apa yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, Pak? Kurang jelas suaranya Pak Rajab, boleh diulangi? Jadi untuk pertemuan kita hari ini, Pak, apa yang Bapak yang dapat kita bahas, Pak? Maaf Pak Rajab, putus-putus suaranya kita. Tes 1, halo? Tes, Ya, sudah? Halo? boleh coba ulangi? Putus. Tes 1, Ya, boleh? oke. Oke, Boleh baik. coba kita ulang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak Dani hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, alhamdulillah ya Pak Dani, kita dalam kondisi sehat-sehat ini. Pak Dani, untuk pertemuan kita hari ini apa agenda ya, percakapan kita yang akan kita bahas? Saya mungkin ke ini Pak, lebih kepada bagaimana proses pembelajaran yang baik di kelas. Karena akhir-akhir ini agak siswanya kayaknya jenuh Pak di kelas. Oh, baik. Berarti terkait pembelajaran di kelas ya siswa merasa jenuh ya Pak? Iya, itu yang saya rasakan di kelas ini beberapa minggu terakhir. Oh, ya. Jadi melalui percakapan kita ini apa yang Pak Dani harapkan atau tujuannya yang Pak Dani harapkan apa yang ingin dicapai? Kalau saya sebenarnya itu inginnya supaya inilah anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran atau duduk dalam ruangan dengan tenang, tidak keluar masuk seperti itu Pak kira-kira. Oh, begitu. Baik, Pak Dani, dalam pembelajaran itu situasinya bagaimana sih sebenarnya?
Pak Dani pada saat pembelajaran apa yang Pak Dani alami? Iya, ini iya ya. Cara kita memberikan materi, menyampaikan materi, anak-anak itu keluar masuk, kemudian biasa tidak memperhatikan materi yang disampaikan. Nah, kemudian giliran kita memberikan tugas, anak-anak itu banyak yang tidak mengerjakan tugas. Seperti itu, Pak Rajab. Oh, begitu ya. Jadi ini ya ada yang keluar masuk dan ketika diberikan tugas itu mereka ada yang tidak mengerjakannya Pak Dani. Eh, gitu ya. Iya, Pak Rajab. Menurutnya Bapak kira-kira apa ya yang mempengaruhi situasi itu? Kenapa bisa anak-anak itu keluar masuk dan kalau diberikan tugas itu tidak dikerjakan? Ya? Kira-kira apa penyebabnya? Kalau saya melihat, sepertinya anak-anak itu merasa bosan Pak, dengan pembelajaran di kelas. Jadi mereka mungkin sepertinya karena pembelajarannya seperti itu saja, mereka bosan. Ada juga anak-anak yang tidak mengerjakan tugas itu karena mereka tidak tahu, tidak bisa memahami materi yang disampaikan pada saat pembelajaran. Oh, begitu ya. Jadi anak-anak itu kelihatannya bosan dan tidak paham dengan apa yang dipelajari pada. Iya. Jadi kalau pada ini harapannya atau menginginkannya situasinya seperti apa? Halo, halo, Ya, ya saya ulangi ya pada kalau saya harapannya itu bagaimana Pak Rajab? ya saya ulangi tadi kalau harapannya Pak Dani situasinya seharusnya seperti apa yang diinginkan? Saya itu menginginkan sebenarnya anak-anak pada saat pembelajaran itu semua aktif mengikuti pembelajaran, tidak keluar masuk, kemudian bisa memperhatikan pada saat kita menyampaikan materi. Nah, kemudian juga kalau ada tugas itu keinginan saya mereka bisa kerjakan minimal walaupun tidak 100% benar, tapi mereka bisa menjawab lah. Baik, berarti seperti itu ya Pak Dani. Eh, Iya, Pak. apa ya kira yang bisa ya membantu untuk mewujudkan itu? Ya. Kalau saya sebenarnya itu Mm-mm. eh, kalau ditanya yang bisa mewujudkan mungkin dari proses belajarnya yang kira-kira yang menyenangkan, karena kalau lihat proses pembelajaran yang dilaksanakan setiap hari itu sepertinya begitu-begitu terus tidak ada hal-hal baru lah yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Iya ya, berarti eh, bisa nanti itu ya apa namanya pembelajarannya begitu-begitu saja ya Pak Dani. Nah, jadi, Iya, eh, jadi eh, kira-kira Pak Dani itu punya gagasan tidak? Em, apa gagasannya Pak Dani untuk membuat pembelajaran itu bisa eh, menjadi menyenangkan dan tidak bosan bagi anak-anak? eh, saya sebenarnya inginnya itu kalau menurut saya punya pemikiran ini Pak, saya ingin melaksanakan pembelajaran yang apa namanya, yang efektif. Kemudian pembelajaran itu dilaksanakan mungkin tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa di luar kelas. Kemudian proses pembelajarannya itu nantinya mungkin bisa menggunakan media yang anak-anak sukai,
yang sesuai dengan kondisi mereka lah saat ini. Nah, berarti Bapak nanti bisa kondisikan tempat belajarnya ya dan akan berencana membuat media. Apa langkah-langkah yang Pak Dani bisa lakukan atau dapat terencanakan untuk melakukan apa yang tadi Pak Dani sampaikan terkait dengan pengaturan tempat dengan media itu. Apa langkah-langkah yang bisa Pak Dani? Iya Pak, saya coba sekarang mau mengidentifikasi dulu bagaimana kebutuhan dan gaya belajar siswa itu. Kemudian nantinya mungkin saya itu mau coba menggunakan media-media, membuat media-media pembelajaran yang menarik. Saya juga berpikirnya mungkin itu sekali-sekali saya mau bawa anak-anak itu belajarnya ke pantai, kemudian ke daerah-daerah yang supaya anak-anak itu lebih melihat materinya lebih kontekstual lagi, tidak hanya apa namanya, menghayal begitu materi tentang materi yang disampaikan. Iya, Begitu, Pak. ya menarik ya apa yang Pak Dani sampaikan ini ya. Kira-kira apa yang apa namanya perlu Pak Dani itu pastikan agar apa yang Pak Dani sudah rencanakan tadi itu bisa berjalan Ah, atau iya, Pak. kesimpulannya seperti Mm-mm. apa? Saya mau dari awal tadi coba saya identifikasi dulu. Nanti saya akan coba menyusun rencana, menyusun rancangan pembelajarannya. Setelah mengidentifikasi tadi, saya mau menyusun rancangan pembelajarannya. Tapi kemudian mungkin saya coba mau ini minta pendapat dari teman-teman. Kira-kira seperti apa pembelajaran yang mungkin baik nantinya dilaksanakan. Ya nanti minta petunjuk juga masalah media-media yang menyenangkan itu seperti apa. Ya, ya sepertinya menarik ya kedengarannya Pak Dani. Nah, Pak Dani, apakah Pak Dani itu sudah menemukan gambaran solusi dari apa yang tadi Pak Dani itu risaukan terkait Iya pembelajaran? Pak, mulai iya, saya mulai berpikir setelah tadi proses ini dijalani, saya mulai berpikir nanti mau coba merancang proses pembelajaran itu menggunakan model-model pembelajaran yang terkini, kemudian dengan media-media yang menyenangkan. Nah, ini nanti mungkin saya coba tuangkan dalam bentuk rencana pembelajarannya, Pak. Jadi apa yang bisa kita simpulkan atau Pak Dani simpulkan terkait daripada solusi dari apa namanya persoalan pembelajaran yang masih apa namanya yang pembelajaran yang kurang menarik tadi ini Pak Dani yang Ya, masih terdapat siswa keluar masuk itu apa kesimpulannya? kalau saya menyimpulkan uh, suasana belajar nantinya harusnya itu pembelajaran yang dirancang oleh guru perlu menggunakan media-media inovatif, kemudian dirancang sesuai dengan keadaan kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya karakter semua seperti itu, Pak Raja. Ya, baik Pak Dani, Pak Dani sudah kita dapat menemukan solusi ya dari persoalan tadi yang kita bahas. Jadi saya kira Pak Dani sudah menemukan langkah-langkah strategi-strategi ya yang
uh, bisa dijalankan ke depannya? Halo? Iya, ya bagaimana Pak Rajab? Ya, jadi Pak Dandi sudah ini ya, sudah punya strategi-strategi dari persoalan yang tadi Pak hadapi ya. Iya, saya sudah temukan solusinya, Pak. Wah, baik. Saya kira percakapan kita hari ini luar biasa Pak Dani ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Terima Baik, kasih banyak. sampai jumpa Pak. Oke, baik. Jadi Oke, selanjutnya langsung ini? ya kita langsung saja barangkali. Oke, siap. Siap. Saya langsung ya. Kan sudah terekam tuh juga? Iya. Oh ya, oke, siap. Assalamualaikum, Pak Rajab. Waalaikumsalam Pak. Oke, bagaimana kabar hari ini, Pak Rajab? Ya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sudah masuk di kelas tadi ini, Pak Rajab? Atau baru Sudah masuk? sudah masuk Pak, sudah jumpa dengan anak-anak ini. Kebetulan Wah, habis ada tugas luar. luar. Oh, begitu. Luar. Iya, Luar biasa. Memang banyak kesibukan. iya Pak. Iya. Pak Rajab, bagaimana kondisi anak-anak kita hari ini di kelas? Apakah eh, baik-baik? Ada hal-hal yang ini yang kurang dari mereka? Ya itu dia Pak. Tadi saya masuk ini ya situasinya kan di kemarin ada tugas luar, saya berikan tugas-tugas kepada anak-anak. Wah, ternyata tidak hanya sebagian kecil saja yang mengerjakan Pak. Ini tantangannya ini kalau memberikan tugas secara daring. Ya, banyak anak-anak yang tidak kerjakan tugas, Pak. Oh, begitu Pak Rajab ya. Wah, Eh, Menurut Pak Rajab, kenapa seperti itu? Apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak melaksanakan tugasnya, Pak Rajab? ya kan saya sempat bercakap juga dengan anak-anak. Tadi katanya tidak semangat kalau tidak ada Pak Guru. Terus Oh, memang iya. terpancing dengan suasana suasana di luar kelas, terpancing dengan permainan-permainan. Ada juga yang beralasan ya tidak bawa HP ya seperti itulah Pak. Nah, Lumayan banyak persoalan memang Pak Rajab. Itulah yang jadi apa namanya jadi persoalan kita hari ini. Tapi saya rasa nanti kita ini. Pak Rajab, kalau persoalan yang tadi tidak melaksanakan tugas yang Pak Rajab sampaikan, eh, kalau menurut Pak Rajab sendiri tadi penyebabnya adalah banyak alasan dari anak-anak. Kemudian kalau misalkan Pak Rajab sendiri keinginannya bagaimana Pak Rajab? ya saya itu harapannya kan anak-anak itu punya kemandirian ya memang kan. Kita kadang dihadapkan anak-anak itu kalau tidak ada guru ya tidak bisa fokus belajar jadi kemandirian ini ya masih kurang jadi harapan saya itu anak-anak bisa mandiri ketika diberikan tugas dia bisa mengarahkan dirinya untuk mengerjakan tugas yang diberikan atau bisa bekerja sama. Itu harapan. Oh, baik Pak Rajab. Eh, Kalau dari Pak Rajab sendiri, hmm, berdasarkan harapan tadi, kira-kira apa yang Pak Rajab ingin lakukan untuk eh, agar keadaan anak-anak itu sesuai dengan harapan Pak Rajab? Ya, memang saya apa namanya kepikiran padanya. Saya
renung ini kenapa ini anak-anak ini kalau ada kita guru ya sepertinya semangat sekali belajar. Tapi kalau ketika kita ada tugas luar, diberikan tugas ya ada-ada saja alasannya kenapa tidak kerja tugas. Yang saya pikirkan bagaimana ini supaya kemandiriannya ini anak-anak ini bisa tumbuh. Tentu ada dalam benak saya ini saya harus memberikan apa namanya pembelajaran yang menuntun kemandirian dan kolaborasi kepada anak-anak sehingga itu anak-anak tidak banyak berharap dengan kehadiran guru, tidak terlalu terpaku ada guru baru bisa fokus belajar. Saya kira seperti itu kayaknya Pak. Ya, betul Pak Rajab. Eh, sesuai dengan apa yang Pak Rajab ingin lakukan tadi, kira-kira langkah-langkahnya itu menurut Pak Rajab nanti seperti apa, Pak Rajab? Ya kan sekarang ini memang lagi apa namanya kita berada di paradigma pendidikan, paradigma baru ya. Memang kita betul-betul harus menganalisis daripada apa yang menjadi kebutuhan belajarnya anak-anak. Bagaimana tentu saya berpikirnya bagaimana yang pertama saya menemukan daripada mungkin gaya belajarnya anak-anak ya, gaya belajarnya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar apa namanya ketika tidak ada guru itu saya perlu diskusikan juga dengan teman-teman mungkin pada guru BK atau guru-guru lain yang punya pengalaman itu kira bisa menjadi opsi nanti penelusuran terkait bagaimana melaksanakan pembelajaran yang menuntun kemandirian itu Pak. Tentu itu analisis kebutuhan siswa dulu ya seperti itu. Oke, baik Pak Rajab. Untuk melaksanakan apa yang Pak Rajab rencanakan tadi itu kira-kira apa persiapannya dari Pak Rajab sendiri? Persiapan yang harus dilakukan itu bagaimana Pak Rajab? Ya, saya memang kayaknya menyadari Pak ya kemarin di penugasan itu kayaknya kurang terencana dengan baik. Jadi memang harus saya buat perencanaan yang lebih baik, yang betul-betul memperhatikan tadi kebutuhan dan pertimbangan-pertimbangan terkait pembelajaran yang menuntun kemandirian dan kolaborasi anak-anak ini. Tentu bisa saya membuat rancangan pembelajarannya terlebih dahulu dengan pertimbangan tadi apa itu namanya kebutuhan belajarnya, kemudian menyiapkan media-media pendukungnya. Saya kira mungkin seperti itu Pak. Oh ya, oke. Dari hal-hal tadi Pak Rajab, ada tidak yang menjadi tantangan yang kira-kira Pak Rajab pikirkan nanti ini akan jadi tantangan nanti ini? Kendala untuk rencana yang Pak Rajab sampaikan tadi. Ya tantangannya memang bagaimana kemandirian itu kan tidak serta-merta akan tumbuh dengan begitu saja ya untuk beberapa kali. Tentu harus ada pembiasaan ya, pembiasaan. Saya pikirkan mungkin dalam setiap pembelajaran itu kita harus merancang bagaimana anak-anak itu bisa mandiri atau dengan kolaborasi. Karena dengan kolaborasi itu kayaknya yang bisa membantu memecahkan kebuntuannya anak-anak ketika diberikan tugas. Nah, seperti itu mungkin Pak. Tantangannya itu ya melakukan pembiasaan. Oh ya, oke. Kalau dalam menjalankan rencana nanti Pak Rajab yang Pak Rajab pikirkan ini, apa kira-kira yang Pak Rajab
pikirkan menjadi kekuatan Pak Rajab nantinya. Saya pasti bisa laksanakan di nantinya. Iya, yang jadi kekuatan itu apa namanya? Salah satunya kolaborasi dengan rekan guru ketika memberikan tugas itu, ada rekan guru yang bisa membantu untuk menyampaikan tugas yang diberikan, kolaborasi. Kemudian semangat untuk melakukan perubahan ini yang penting. Bagaimana? Tentu kita tidak bisa pantang menyerah dengan tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang kemudian ya kita perlu kreativitas, ya, kita terus meningkatkan kreativitas bagaimana dapat merancang pembelajaran yang bisa menyenangkan bagi kita. Oke, baik Pak Rajab. Setelah Pak Rajab tadi sudah memikirkan apa yang nantinya akan Pak Rajab lakukan sebagai solusi permasalahan itu, kapan Pak Rajab ini akan mulai terapkan apa yang Pak Rajab pikirkan tadi? Ya tentunya ya sesegera mungkin Pak ya. Mungkin setelah pertemuan ini saya berefleksi dan melakukan langkah-langkah sesuai tadi apa yang sudah saya sampaikan. Seperti itu Pak. Baik Pak. Kira-kira menurut Pak Rajab nantinya untuk pelaksanaan itu siapa saja yang akan Pak Rajab libatkan untuk sebagai penguatan, misalkan seperti itu? Tentunya ya yang pasti ada rekan guru, ya, kemudian bisa juga dengan anak-anak sebagai apa namanya ketua kelasnya ya, ketua kelasnya bisa. Kira seperti itu Pak. Oke, baik Pak Rajab. Berarti sekarang Pak Rajab sudah mendapatkan solusi dari apa permasalahan Pak Rajab tadi, dan Pak Rajab berkomitmen juga untuk bisa melaksanakan itu setelah kegiatan ini. Kapan kira-kira kita ketemu lagi Pak Rajab untuk bisa membicarakan kelangsungan kegiatan ini? Ya, insya Allah ya minggu depan atau ya paling cepat 3 hari ke depan mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rajab. Terima kasih atas waktunya Pak Rajab. Ya, Jadi kita ketemu lagi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti di stop rekam saja ini Pak Dania. Iya, stop rekam saja.